Jadi dalam trading, distribusi win loss itu sepenuhnya acak. Maksudnya apa? Saya akan jelaskan. Dalam 100 kali trade, katakanlah tiap bulan itu kita trade ada 100 kali per bulan, misalkan ya, supaya gampang ya teman-teman ya. Dalam 100 kali trade itu, kita tidak tahu trade yang keberapa aja yang akan loss dan trade yang keberapa aja yang akan profit. Itu sepenuhnya acak. Itu tidak tergantung dari metode Anda. Itu Anda nggak bisa kontrol. Nggak peduli Anda udah backtest 100 juta tahun. Lebay banget ya 100 juta tahun ya teman-teman ya. Ya, nggak peduli Anda udah backtest berapa tahun, itu nggak ada hubungannya, nggak ada relevansinya sama sekali. Kesalahan orang ketika terlalu percaya sama backtest ya teman-teman, dia pikir kalau backtestnya itu consecutive loss-nya cuma 9 kali, maka di real market juga akan 9 kali. Nggak bisa begitu, bisa lebih bagus, bisa lebih jelek, dan itu nggak ada rumusannya. Kenapa? Karena sekali lagi distribusi win and loss-nya itu sepenuhnya acak. Nggak tahu dalam 100 kali trade itu trade yang keberapa aja yang akan profit. Oleh karena itu, konsekuensi logisnya kita juga nggak akan tahu seberapa banyak consecutive loss dan consecutive profitnya, dan sepanjang apa sequence-nya. Dan akun kita itu hancur tidak perlu satu consecutive loss yang panjang, nggak perlu. Katakanlah begini ya, ketika Anda backtest, consecutive loss Anda katakanlah 9 kali ya. Terus ketika Anda trading di live real account gitu ya, consecutive loss Anda mungkin cuma 3 kali. Bagus dong, bagus. Tapi apakah Anda akan profit? Belum tentu. Kalau sequence-nya begini gimana? 3 loss, 1 profit. 3 loss lagi, 1 profit lagi. 3 loss, 1 profit. Memang sih benar consecutive loss-nya cuma 3 kali, tapi consecutive profit-nya cuma sekali. Atau 3-2, 3-2, 3-2. Lama-lama amblas juga itu akun kan. Jadi memang agak kompleks kalau kita berpikir soal data backtest. Ini kita sudah mengasumsikan backtestnya udah dilakukan dengan benar nih teman-teman ya. Kita mengasumsikan saja backtestnya udah dilakukan dengan benar. Kalau backtestnya dilakukan nggak benar, ya itu tambah parah lagi. Itu pasti replikasinya ke real trading tambah parah lagi. Nah inilah yang selalu mendorong saya untuk pakai lot kecil. Kenapa? Karena distribusi win and loss itu acak. Karena itu kita wajib pakai lot kecil gitu. Jadi nggak ada batasan. Consecutive loss, consecutive profit itu nggak ada batasan. Dan sekali lagi jangan terpaku pada kalau ini sekian kali pasti profit nih gua. Enggak ya teman-teman, ya sekali lagi seperti yang sudah saya contohkan, Anda consecutive loss 3 kali aja, tapi consecutive profitnya sedikit kan, lebih sedikit kan, pasti loss juga, itu hangus juga akunnya ya. Jadi Anda juga harus lihat consecutive loss bagaimana dibandingkan dengan consecutive profitnya ya. Ini banyak sekali aspek yang kita omongin ya teman-teman. Backtest itu tidak sederhana ya, tidak sederhana apa yang diomongin orang ya. Ini belum lagi kita ngomong sampel ya. Sampel maksudnya apa? Begini, Anda backtest, katakanlah dalam backtest itu Anda melakukan 1000 kali trade gitu ya, 1000 kali trade backtestnya nih ya, backtestnya 1000 kali trade. Tapi ketika dibawa ke real account, Anda cuma punya kemampuan untuk trading 100 kali trade. Menurut Anda make sense nggak? Bisa dipakai nggak datanya? Relevan nggak? Nggak relevan. Anda backtest, Anda melakukan 1000 kali trade. Hasilnya bagus, katanya win rate-nya sekian, ya kan, consecutive loss-nya sekian. Tapi ketika Anda bawa ke real trading, Anda cuma bisa trading 100 kali trade. Ya nggak relevan. Bisa saja katakanlah hasil backtest-nya ini memang benar-benar akurat, katakanlah begitu. Tapi Anda di real account, Anda hanya bisa trading 100 kali. Artinya apa? Sebelum simulasi backtest-nya ini bisa tercapai di real trading, duit Anda bisa habis duluan. Nangkep ya teman-teman? Kenapa? Balik lagi ke distribusi win and loss ini, which is dia acak. Itu yang orang nggak pikirkan. Oke, tapi ini penting. Ini sebagai basic itu penting agar supaya kita nggak soal backtest aja, ya jangan berpikir backtest itu cuma tinggal pencet tombol buy and sell, pencet tombol F6 strategi tester di MetaTrader Anda, lalu langsung nggak ya. Backtest itu tidak bisa dilakukan sembarangan,
kita harus punya analytical skill untuk menilai hasil backtestnya dan juga bagaimana penerapannya di real account. Ekspektasi apa sih yang kita bisa harapkan di real account dengan hasil backtest? Belum lagi kalau kita ngomong ini ya teman-teman ya, optimization. Ini racun juga nih ya di backtestnya MetaTrader, racun juga nih optimization ini ya teman-teman ya. Oleh karena itu, wah kan banyak tuh orang pamer-pamer hasil backtest. Ya mereka pakai ini kan. Ya kalau pakai optimisasi kayak gini ya bikin metode apapun pasti profit. Memang dia curve fitting kan, dia ambil parameter-parameter yang pasti profitable. Jadi udahlah, nggak usah terlalu, kalau sama hasil backtest ya teman-teman ya, jangan terlalu percaya.